Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materinya tentang greedy lanjutan, yaitu penyelesaian algoritma pemrograman greedy. Jadi di sini penyelesaian dengan algoritma pemrograman greedy. Ada contohnya, contoh programnya di sini yaitu algoritma greedy knapsack. Jadi ini pakai bahasa C ya. Float, WN, kira-kira seperti ini programnya. Kemudian di sini efektif jika data PI WI disusun secara non decreasing dahulu. Penyelesaiannya dengan algoritma pemrograman greedy. Jadi sini diketahui bahwa kapasitas M sama dengan 20 dengan jumlah barang N sama dengan 3, berat WI masing-masing barang W1, W2, W3 dengan 18, 15, 10. Nilai PI masing-masing barang yaitu P1, P2, P3 sama dengan 25, 24, 15. Kemudian lakukan perurutan secara tidak naik terhadap hasil PI atau WI, misalnya seperti ini. PI WI 25 per 18 sama dengan 1,39 menjadi urutan ketiga. Kemudian P2 W2 sama, itunya 25 per 15. Jadi 15 nya ini W2, kemudian P2 nya yang ini 24. Jadi hasilnya 1,60 menjadi urutan ke-1. Kemudian P3 per W3 sama dengan 15 per 10. Jadi P3 nya 15, W3 nya yang ini 10, hasilnya 1,50 menjadi urutan yang kedua. Urutannya dilihat berdasarkan ini, yang tertinggi ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang paling terendah ini, sehingga menghasilkan pola urutan data yang baru yaitu W1, W2, W3 yaitu 15, 10, 18, dan P1, P2, P3 yaitu 25, 15, 24, 15, dan 25. Lalu data tersebut diinput pada algoritma greedy secara proses. Di inputnya seperti ini, di program. Di sini ada penjelasannya. Di sini untuk kondisi salah. Di sini untuk menerangkan berarti bahwa barang tersebut dapat dimuat seluruhnya. Kemudian untuk yang di sini kapasitas ransel berkurang dengan sisa 5 kilo. Nanti kalian baca penjelasan yang itu. Kemudian kita lanjut. Problema dan model grab dalam metode greedy lanjutan. Yang pertama, traveling salesman. Untuk menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin. Permasalahan, setiap minggu sekali seorang petugas kantor telepon berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin pada telepon umum yang dipasang di berbagai tempat. Berangkat dari kantornya, ia mendatangi satu demi satu telepon umum tersebut dan akhirnya kembali ke kantor lagi. Masalahnya, ia menginginkan satu rute perjalanan dengan waktu minimal. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Kantor pusat adalah simpul 1, dan misalnya ada 4 telepon umum yang akan kita nyatakan sebagai 2 simpul, yaitu 2, 3, simpul 2, 3, 4, dan 5. Dan bilangan pada setiap ruas menunjukkan waktu dalam menit perjalanan antara 2 simpul. Jadi posisinya sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, dan sini 5. Langkah penyelesaiannya di sini nanti kalian baca, dimulai dari simpul yang diibaratkan sebagai kantor pusat yaitu simpul 1. Yang kedua itu dari simpul 1 pilih ruas yang
memiliki waktu minimal. Kemudian lakukan terus pada simpul-simpul yang lain tepat 1 kali, yang nantinya graf akan membentuk graf tertutup karena perjalanan akan kembali ke kantor pusat. Problema di atas menghasilkan waktu minimal adalah 45 menit dan diperoleh perjalanan sebagai berikut. Jadi ini dia problemanya, minimal adalah 45 menit. Kemudian minimum spanning tree. Di sini ada contoh kasus MST problem, nanti kalian baca, penjelasannya juga sudah ada. Langkah-langkahnya seperti ini sudah ada, penyelesaiannya juga. Oke, nanti kalian bahas-bahas di materi PowerPoint yang saya berikan. Selamat belajar dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya setelah UTS. Terima kasih.